Itu adalah filosofi marketing di Dietrich Mateschitz, pendirinya Red Bull. Iya, Red Bull. Kalau lu fans F1 yang denger istilah itu, besar kemungkinan yang langsung kebayang mobilnya Verstappen atau Vettel pas jadi juara dunia. Dan kalau lu suka bola juga, bisa jadi yang kepikiran adalah klub RB Leipzig, yang belakangan jadi tim papan atas di Bundesliga. Bisa jadi masih banyak juga orang yang nggak ngeh kalau sebenarnya itu adalah merek minuman berenergi. Dan mungkin di Indonesia minuman Red Bull nggak terlalu populer karena harganya yang lumayan mahal buat ukuran minuman kaleng. Tapi kalau ditanya versi lebih murahnya, Krating Daeng, bisa jadi orang lebih ngeh kalau itu apaan. Krating Daeng sendiri di sini bisa dibilang minumannya para sopir dan pekerja keras karena kandungan taurin dan kafeinnya yang tinggi bisa bikin gak gampang ngantuk. Minuman Red Bull emang masih kalah populer sama minuman energi bentuk serbuk, macam Rosso atau yang Joss di Indonesia. Tapi yang jelas prestasinya di F1 jelas nggak ada lawan buat kompetitor minuman energi lainnya. Selama 2 dekade, tim Red Bull hadir di F1. Mereka bisa jadi tim paling sukses kedua setelah Mercedes dan di atas Ferrari dan McLaren. Nama-nama yang semuanya adalah pemain utama di dunia motorsport. Tapi gimana sejarahnya? Red Bull yang akarnya cuma jualan minuman berenergi itu bisa masuk ke F1 yang terkenal mahal dan gak hanya sekedar masuk, tapi bahkan sampai bisa punya timnya sendiri di F1. Dietrich Mateschitz atau biasa dipanggil Didi awalnya hanyalah om-om marketing biasa dari perusahaan Unilever yang kemudian pindah ke perusahaan pasta gigi di Jerman, Blendax, yang sekarang perusahaan itu jadi perusahaan Procter & Gamble. Blendax ini dari dulu produknya udah ada di mana-mana, salah satunya di Thailand. Sekali waktu di tahun 1982, Om Didi ini diminta untuk berkunjung ke Thailand untuk ketemu dengan Khaleo Yuvidia. Dia adalah pemegang lisensi merek Blendax di Thailand. Penerbangan dari Eropa ke Thailand yang berjam-jam jelas bikin Om Didi ini tepar dan kena jet lag. Tapi dia mau gak mau harus tetap ketemu Om Yuvidia karena udah ada jadwal ketemu. Nah, Om Yuvidia ngeliat tamunya kelihatan kelengan itu langsung nawarin minuman energi racikannya. Ya, si Krating Daeng itu. Om Yuvidia emang punya bisnis lain selain pegang lisensi Blendax, yaitu si Krating Daeng ini. Krating Daeng artinya memang banteng merah kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi banteng itu adalah simbol kekuatan kalau di Thailand. Makanya dipakai buat ngegambarin minuman energinya. Dan Om Didi begitu dikasih Krating Daeng itu langsung kesentak dan segar. Jet lag-nya hilang. Habis dari situ, Om Didi setiap kali disuruh dinas ke Thailand pasti mampir ke warung di Bangkok buat beli Krating Daeng dulu kalau abis turun dari pesawat. Dari situ, jiwa bisnismennya pun bergejolak. Ini minuman mantep gini, harusnya bisa juga gue jual ke Eropa. Apalagi di saat itu, di Asia, sudah ada perusahaan Jepang Taisho yang menguasai pasar Asia dengan produknya Lipovitan. Dari situ pun Om Didi ngajak Om Yuvidia ini buat kerjasama, supaya bikin Krating Daeng versi barat buat dijual di Eropa. Om Yuvidia yang bikin produknya, gue yang ngurusin marketingnya di Eropa. Kayak gitulah kurang lebih penawarannya Om Didi. Syukurnya Om Yuvidia ini bukan tipe bisnismen kolot yang gak terbuka dengan peluang dari barat. Maka mereka pun deal. Om Didi pun menginvestasikan uang sekitar $500.000 untuk deal tersebut. Nilai itu dengan asumsi inflasi dan lain-lain, sekarang kalau dirupiahin nilainya kurang lebih 20 miliar rupiah. Harga yang pantas untuk beli sahamnya Krating Daeng yang udah punya pasar di Thailand pada waktu itu. Tapi jelas itu bukan nominal yang sedikit. Dari mana Om Didi dapat uang itu? Iya nggak tahu juga. Mungkin minjam atau emang udah punya kekayaan sebanyak itu. Intinya modal itu adalah pertaruhannya Om Didi, karena nggak ada yang bisa jamin produknya itu bisa diterima di Eropa. Bagusnya Om Didi ini bukan tipe tamak yang mau nguasain bisnis orang lain. Dari awal dia sepakat kalau kerjasamanya ini dibagi, jadi 49% saham dari dirinya, 49% saham buat Om Yuvidia, sisa 2%-nya dipegang oleh anaknya Om Yuvidia. Jadi secara hukum tetap keluarga Yuvidia yang pegang kuasa, dan model kerjasama ini masih terus berjalan sampai sekarang. Bahkan ketika Om Khaleo Yuvidia meninggal dunia di 2012, hak kepemilikannya beralih ke anaknya yang tadinya cuma pegang 2%, Khalem Yuvidia. Kini sekarang dia pegang 51% kepemilikan sahamnya Red Bull, alias yang megang saham mayoritas. Setelah deal itu, maka banteng merah itu pun siap menyeruduk ke Eropa. Tapi meskipun deal itu terjadi di tahun 1984 sampai tahun 1987 belum ada itu yang namanya Red Bull, karena Om Didi masih mencoba meracik dan mencari formula yang pas dan bisa diterima oleh lidah orang-orang Eropa. Pada masa itu, orang Eropa nggak kenal tuh yang namanya minuman Rosso-Rosso modelan Krating Daeng. Minuman ringan ya taunya yang bersoda kayak Coca-Cola atau Pepsi. Sedangkan rasanya Krating Daeng kan asam-asam manis kecut gitu kan, kayak nggak nyambung sama seleranya mereka. Makanya Om Didi butuh formula yang pas dan juga model promosi yang beda supaya nanti produknya itu bisa tembus di pasar Eropa.
Di samping itu, Om Didi ini dari kecil udah suka sama yang namanya F1. Dan sebagai anak Austria asli, tentu idola masa kecilnya ada legenda F1 dari Austria, Jochen Rindt. Dan sebagai maniak F1, gak heran ketika sekarang dia udah makin berumur dan punya bisnis itu, dia pun menyasar F1 sebagai salah satu media promosinya. Siapa yang nyangka kalau Red Bull sudah berusaha masuk ke F1 itu udah 2 dekade sebelum Red Bull terjun ke F1 sebagai tim di 2005. Tepatnya di tahun 1985, 2 tahun sebelum Red Bull benar-benar resmi meluncurkan produk minumannya. Kok bisa? Jadi F1 di era 80-an ada beberapa pembalap aktif yang berasal dari Austria, antara lain kayak Niki Lauda, Jo Gartner, dan Gerhard Berger. Maka Om Didi berusaha masuk ke F1 dengan cara nyponsorin salah satu pembalap lokal. Tapi jelas Niki Lauda nggak masuk hitungan. Gimana pun juga dia udah superstar di F1 dengan koleksi juara dunianya. Jo Gartner nggak masuk hitungan karena hanya bertahan semusim di F1. Maka Gerhard Berger yang waktu itu dianggap sebagai pembalap muda punya potensi jadi incerannya Om Didi. Selain pribadinya Berger yang easy going dan asik, yang emang cocok dengan gayanya Om Didi. Di tahun 1985, Berger balapan untuk Eros BMW. Di balapan tengah musim di rumahnya di Zeltweg, Austria, hal yang umum ya, kalau ada pembalap lokal yang turun, pasti banyak orang lokal yang pengen ngedeketin untuk sekedar ketemu atau pengen nyari untung. Sama halnya kayak Om Didi, dia berusaha ketemu dengan Berger di GP itu. Setelah ketemu, Om Didi ngenalin diri dan menawarkan diri untuk jadi sponsornya. Gerhard Berger yang udah mulai kehabisan dana untuk balap di F1 pun seneng banget ketika ditawarin begitu. Wah, pas banget ini, saya juga udah mulai tipis dananya, kilah Berger. Tapi kata-kata berikutnya dari Om Didi benar-benar nggak habis pikir. Om Didi bilang, tapi sekarang saya belum punya uangnya, perusahaannya juga belum ada. Berger yang denger itu cuma bisa nyengir doang, dan dalam hati bilang, ya ilah lu PHP doang. Ya bagusnya Gerhard Berger nggak langsung antipati juga. Setelah itu mereka berdua masih sempat ngobrol-ngobrol sambil minum bareng. Dan ada nilai yang disepakati akhirnya. Gak besar sih, cuma $10.000 atau sekitar 400 juta nilainya sekarang. Angka yang yaelah kecil banget lah hitungannya kalau buat F1. Tapi Berger yang benar-benar cekak, bahkan buat ongkos berangkat ke berbagai negara buat balapan aja udah hampir gak punya, ya terima-terima aja. Dan gak ada tanda tangan, gak ada kontrak-kontrak, deal mereka sebatas salaman aja. Dan setelah itu pun Berger gak yang ngarep gimana juga. Biasa aja. 6 bulan kemudian Berger yang udah mulai lupa sama deal itu kemudian ditelepon sama Om Didi. Om Didi bilang, masih inget gak sama saya? Sekarang saya udah punya nih perusahaannya. Deal yang kemarin jadikan ya. Berger pun ngiyain. Gerhard Berger tercatat sebagai atlet dan pembalap F1 pertama yang disponsori oleh Red Bull. Walaupun secara de facto Red Bull belum ada di titik itu, karena Red Bull baru menjual kaleng pertamanya di tahun 1987. Setelah Red Bull memulai produksi minumannya di Austria di tahun 87, Om Didi melakukan strategi promosi yang unik. Karena dia nggak berusaha ngiklanin produknya di media konvensional, tapi dia gandeng komunitas anak muda, kayak klub, diskotik, acara musik dan acara olahraga, atau acara-acara mahasiswa di Austria. Dari awal, memang model promosinya Red Bull ini adalah mencoba ambil hati anak-anak muda yang punya jiwa rebel dan ekstrim. Makanya, F1 cocok banget dengan demografi yang diharapkan oleh Om Didi. Plus, lagi emang dia sendiri suka sama F1. Burger yang udah disponsorin oleh Red Bull itu mulai dipakai untuk kampanye promosinya. Tapi karena jumlah dealnya nggak seberapa, maka nggak ada itu logo atau brand yang dipasang di baju atau helmnya Burger. Boro-boro di mobil ya. Karena emang nilainya belum seberapa. Apalagi Burger balapannya udah di Ferrari. Mau bayar berapa coba buat pasang logo di sana? Maka salah satu metode promosinya adalah dengan Burger bawa kaleng Red Bull di sesi-sesi latihan atau ketika Burger naik podium, dengan berharap kesorot ke TV dan akhirnya orang bisa kenal sama Red Bull itu. Cuman pernah, ketika Burger naik podium dan mau bawa Red Bullnya naik ke atas podium, dia dibilangin sama bos F1, siapa lagi, kalau bukan Bernie Ecclestone, dia ngelarang dan bilang, nggak ada ya yang naik-naik ke atas podium bawa bos sponsornya, karena F1 saat itu udah punya kontrak eksklusif dengan brand sampahnya yang dipakai di podium. Gak mulus emang, tapi itulah sentuhan awal Red Bull di F1. Setelah pelarangan itu, Om Didi menahan diri untuk gak terjun dulu ke F1. Karena ya mungkin sadar diri juga, kemampuan finansial perusahaannya masih terbatas. Om Didi pun fokus mengembangkan bisnis Red Bull-nya, dan di tahun pertama Red Bull rilis, Om Didi berhasil menjual 1 juta kaleng. Tentu itu hasil strategi pemasarannya yang emang unik dan beda, dan prestasi bisa dibilang sesuatu yang gila, mengingat sebelumnya gak ada sama sekali pangsa pasarnya untuk minuman kayak Red Bull di sana. Butuh uang yang gak sedikit untuk masuk ke F1. Om Didi tentu tahu betul fakta itu. Red Bull yang makin kuat brandnya di Eropa ngebuat akhirnya Om Didi pede banget untuk masuk lagi ke F1. Tentu sekarang dengan dana yang lebih besar dan impact yang lebih gede. Gak sekedar promosi kucing-kucingan kayak pas waktu sama Gerhard Berger dulu.
Di awal 1990-an, Peter Sauber, pendiri tim F1 Sauber, bisa membawa timnya masuk ke F1 sebagai konstruktor di tahun 1993 setelah kerjasamanya dengan Mercedes sukses berjaya di berbagai ajang, kayak Le Mans dan World Sports Prototype. Masuknya Sauber ke F1 juga menandai kembalinya Mercedes ke F1 setelah terakhir mereka mundur dari F1 di tahun 1955. Tapi sayangnya Mercedes hanya 2 musim menyuplai Sauber sebelum akhirnya memilih tim yang lebih punya nama di F1, McLaren. Ditinggal Mercedes itu ngebuat Sauber limbung. Peter Sauber pun mencari investor yang bisa menolong timnya dan membuatnya bertahan di F1. Masuklah Om Didi ini. Om Didi menandatangani deal kerjasama dengan jangka waktu 10 tahun dan membeli mayoritas saham tim Sauber. Gak tanggung-tanggung, Red Bull membeli sekitar 60% saham kepemilikannya. Maka secara sah, Red Bull sudah punya tim F1 dari tahun 1995. Namanya timnya sendiri jadi Red Bull Sauber Ford. Karena dengan dana dari Red Bull, Sauber bisa deal dengan Ford sebagai penyedia mesin. Sebelum akhirnya masuk sponsor besar lain di 1996 yaitu Petronas, perusahaan minyak asal Malaysia yang sekarang lu bisa lihat logonya di mobil Mercedesnya Hamilton, rival beratnya tim Verstappen, si pembalap Red Bull sekarang. Siapa sangka, dulu dua entitas ini bisa rukun di satu tim yang sama. Tapi begitulah hidup, yang teman bisa jadi lawan, yang lawan bisa jadi teman nantinya. Maka dengan Red Bull jadi sponsor utama, clear mobil Sauber pun mulai dipasang banteng merah dan latar kuning matahari yang ikonik itu di bagian engine cover dan moncong depan mobil Sauber. Setelah Petronas masuk, warna dasar mobilnya berubah dari yang tadinya biru dongker menjadi warna biru terang dikombinasi dengan warna hijau turquoise, warna bawaannya Petronas. Livery ini bertahan cukup lama, dari mobil C15 sampai mobil C23, dan menjadi salah satu kombinasi warna livery paling ikonik di F1. Setelah beberapa tahun menjadi sponsor di Sauber, Red Bull mendapat exposure yang lumayan pesat, mengingat Sauber, meskipun bukan tim papan atas, tapi cukup sehat dan stabil di papan tengah. Di satu sisi, Om Didi juga punya visi nggak sekedar promosi lewat F1, tapi juga pengen Red Bull ini punya akademi pembalap yang nantinya bisa jadi pembalap-pembalap yang bawa nama Red Bull di ajang F1. Jadi emang sama sekali nggak setengah-setengah usaha Om Didi masuk ke F1 itu, bener-bener holistik dan sepaket. Sebagai orang Austria, Om Didi jelas punya channel buat ngobrol ke mantan pembalap F1 dari Austria yang lainnya, yaitu Helmut Marko. Perkenalannya dengan Mbak Helmut sendiri karena di akhir 80-an, Mbak Helmut pernah jadi manajernya Gerhard Berger. Cuman ya karena awalnya Om Didi belum punya pengaruh yang besar ya, jadi belum akrab, cuma sekedar kenal. Ketika Om Didi pengaruhnya makin kuat, maka mereka pun makin akrab. Nah, di tahun 90-an, Mbak Helmut ini punya tim balap yang balapan di ajang lower seriesnya F1. Di F3000 dan F3. Awalnya tim ini namanya adalah RSM Marko, tapi kemudian tim ini disponsori oleh Red Bull dan oleh Om Didi diubah namanya jadi Red Bull Junior Team di tahun 1999. Om Didi menjadikan tim itu sebagai tempat program pengembangan pembalap muda didikan Red Bull. Mbak Helmut diberi kepercayaan untuk mengelola, mencari talenta muda, dan mendidiknya supaya bisa jadi pembalap F1 buat Red Bull nantinya. Salah satu talenta terbaik yang pernah ditemukan oleh Mbak Helmut, siapa lagi kalau bukan Sebastian Vettel. Tapi Vettel sih cerita lain. Pembalap pertama dari program Red Bull Junior ini adalah Enric Bernoldi. Bernoldi balapan di F3000 dengan tim Red Bull Junior di musim 1999 dan musim 2000. Prestasinya kalau boleh jujur sama sekali nggak bagus. Cuman bisa dapat beberapa poin dan finish urutan 16 di klasemen pembalap. Tapi kayaknya Om Didi udah kadung pengen naikin si Bernoldi ini ke F1. Bisa jadi karena pengen ngebuktiin kalau program Red Bull Juniornya ini sukses. Maka Om Didi sebagai pemilik mayoritas saham di tim Sauber berusaha mendorong pembalap akademinya itu untuk masuk jadi pembalap Sauber untuk musim 2001. Nah, di tim Sauber menariknya, walaupun Om Didi pegang saham mayoritas, tapi Peter Sauber sebagai pendiri tim punya hak dan suara untuk menentukan pemilihan pembalap. Peter Sauber ternyata udah punya pilihannya sendiri. Yap, dia adalah si pembalap rookie antah berantah Kimi Raikkonen. Disebut antah berantah karena Kimi memang rekam jejaknya masih sangat sedikit dan hampir nggak dikenal sebelum dia debut di F1. Dan di atas kertas, memang Bernoldi punya pengalaman balap lebih banyak ketimbang si Kimi ini. Tapi ternyata kan pilihannya Peter Sauber nggak salah juga, karena semua dari kita udah tahu jadi kayak apa Kimi Raikkonen di F1. Sedangkan Enric Bernoldi, gacuannya Om Didi itu, tetap dapat kursi balap di 2001. Dia disponsorin untuk masuk ke Eros yang waktu itu emang udah terima slot buat pay driver, karena keuangannya yang mepet. Maka jadilah si Bernoldi ini balapan di Eros. Ini juga yang ngebuat munculnya si banteng merah di mobil Eros di tahun 2001 dan 2002. Makin kuatlah presensi Red Bull di F1. Tapi kejadian saga pembalap ini ngebuat Om Didi gerah. Di
dia ngerasa nggak bebas ngewujudin maunya di F1, meskipun dia udah jadi pemilik saham mayoritas dari sebuah tim F1. Maka dia pun mau lebih dan nggak mau terkekang. Dan jalan satu-satunya ia punya tim F1-nya sendiri. Bebas dah tuh, lu mau ngapain aja juga. Maka kontrak sponsorshipnya dengan Sauber nggak diperpanjang. Dan di akhir 2001, Om Didi menjual sahamnya di Sauber yang bernilai sekitar 48 juta dolar. Saham mayoritas tersebut kemudian dibeli sama Credit Suisse. Tapi logo Red Bull masih bertahan di mobil Sauber sampai tahun 2004. Karena kalau lu inget, di awal tadi, Red Bull udah punya perjanjian sponsorship selama 10 musim, dari musim 95 sampai 2004 dengan Sauber. Perjalanan Red Bull dengan Sauber pun berakhir. Hikmahnya, uang hasil penjualan saham mayoritasnya di Sauber bisa jadi modal buat Om Didi buat setup tim F1-nya sendiri. Dan tentu karena di satu sisi bisnis Red Bull-nya juga udah makin mendunia dan makin cuan dari penjualan minumannya itu. Tentu jadi pertanyaan juga, gimana bisa sih Red Bull yang usahanya cuan jualan minuman berenergi itu bisa berkembang pesat dan bahkan bisa akhirnya jadi sponsor di F1 hanya dalam jangka waktu sekitar 8 tahun dari Red Bull pertama kali dijual di Eropa dan sampai akhirnya bisa punya kekuatan finansial untuk bisa bangun tim F1-nya sendiri. Salah satu alasannya adalah karena Red Bull nggak hanya jualan produk. Kita semua tahu kalau produk Red Bull adalah minuman berenergi yang rasanya nggak banyak berubah dari tahun ke tahun. Dan model produknya memang nggak bisa banyak diinovasi yang macam-macam. Kayak misalnya dibuat jadi rasa jeruk, anggur, atau jambu gitu. Jadi relatif nggak ada inovasi produk minumannya itu. Paling cuma jadi ditambahin soda, dikurangin gulanya, atau jadi zero sugar. Tapi justru karena rasanya yang gitu-gitu aja dan emang udah disukain oleh pelanggannya, jadi Red Bull nggak lagi perlu banyak riset dan development buat produknya itu. Hampir nggak ada bahkan. Udah gitu karena produknya sendiri dalam pembuatannya nggak butuh ongkos produksi yang gede, karena bahannya nggak ada yang unik, cuman campuran gula, air, taurin, vitamin, dan lain-lain, yang semuanya itu murah bahan bakunya. Selain itu, Red Bull juga melimpahkan besar produksi minumannya itu ke perusahaan minuman jus Rauch. Jadi makin-makin Red Bull ini udah nggak ngapa-ngapain istilahnya untuk urusan produksi Red Bull-nya sendiri. Dengan modal produksi yang nggak banyak, Red Bull bisa dijual berkali-kali lipat dari modalnya karena memang harga jualnya diset sebagai produk premium. Jadi kayak setiap kalinya itu bisa dapat untung mungkin sekitar 70% dari ongkos produksinya. Kebayangkan berapa banyak untung yang bisa didapat? Dan semenjak Red Bull beneran masuk ke F1 di tahun 1995, Red Bull udah bisa mengekspor produknya ke lebih dari 20 negara di dunia. Salah satunya adalah Amerika Serikat dan Brazil, pangsa-pangsa besar yang akan disasar oleh Om Didi, dan asal lu tahu, Enric Bernoldi yang Om Didi dorong buat masuk ke F1, ya berasal dari Brazil. Om Didi, meskipun pada dasarnya suka F1, tentu nggak menjadikan F1 ini sebagai ajang untuk main-mainnya aja. Enggak, tapi benar-benar berusaha memanfaatkan F1 sebagai kendaraan buat melebarkan bisnis Red Bull-nya itu. Salah satu strateginya adalah dengan Om Didi ini mau mencoba buat tim Red Bull F1 yang bernuansa Amerika. Kenapa Amerika? Ya karena tadi Om Didi berusaha mengincar pangsa pasar Amerika. Karena Red Bull di medio awal 2000-an lagi berusaha keras menaklukkan pasar Amerika dengan berbagai strategi di luar F1. Lawannya di Amerika ada raksasa Coca-Cola dan Pepsi. Maka Red Bull sadar betul kalau bisa menang di Amerika, maka bisa jadi garansi buat menang di belahan dunia yang lain. Dengan beragam strategi pemasarannya itu, memang Red Bull ini bisa berjaya sih di Amerika Serikat. Di tahun 2004, mereka bisa jual 30 juta kaleng Red Bull di Amerika Serikat. Program Akademi Red Bull sendiri juga sebenarnya adalah langkah awal untuk penetrasi Red Bull di Amerika. Karena cita-citanya Om Didi adalah Akademi Red Bull ini mau ada 3-6 pembalap dari benua Amerika yang bisa balapan di F1 di bawah naungannya Red Bull. Tentu untuk menyalurkan pembalap itu Red Bull butuh tim, All American Red Bull. Maka ketika Om Didi mau bikin tim F1 Red Bull yang berbau Amerika itu, dia harus basis tim yang cocok. Sauber meskipun di tempat dia berlabuh dan dia sempat jadi pemilik mayoritas, agak susah buat diambil alih karena pemiliknya Peter Sauber adalah tipe pemilik yang idealis dan susah buat diajak keluar dari filosofinya. Maka ketika hubungannya dengan Sauber merenggang, Om Didi berusaha mencari tim di grid yang bisa diakuisisi. Salah satunya adalah tim Eros, tim tempat Bernoldi berlabuh. Tapi sayangnya sang pemilik, Tom Walkinshaw, maunya pasang harga terlalu tinggi untuk timnya itu. Bisa jadi ini adalah alasan kenapa Red Bull nggak membeli Eros. Eros sendiri akhirnya bangkrut karena nggak ada pihak yang membeli timnya dan mereka gulung tikar di tahun 2002. Lagian jual mahal sih, udah tahu BU. Di tahun 2003, Om Didi dikabarkan mulai ngedeketin tim lain yang udah mulai kesulitan uang juga. Salah satunya adalah tim Jordan. Tapi gagal terbeli karena di saat terakhir Jordan masih bisa dapat pendanaan dari Benson and Hedges. Dan satu sisi juga sama ya, Eddie Jordan juga tipe pendiri tim yang masih mau punya peran di timnya. Ya 11-12 sama Peter Sauber. Jadi nggak bakalan mau juga timnya dijadikan All American Red Bull, tim yang kayak dimauin sama Om Didi.
Lepas dari Jordan, di grid masih ada tim lain yang juga udah mulai nggak betah di F1, yaitu tim Jaguar. Sebagian besar kepemilikan saham tim Jaguar ini dimiliki oleh pabrikan mobil Ford. Ford kebetulan dari Amerika, jadi makin cocok dengan target awalnya Om Didi soal tim nuansa Amerikanya. Ford ngeliat Jaguar ini prestasinya di F1 ya gitu-gitu aja. Ya emang bener sih, selama 5 musim di F1 cuman bisa berkutat di papan tengah. Nggak sesuai lah sama image brand Jaguar yang dikenal sebagai merek mobil mewah. Demi penghematan dan menghindari kerugian yang lebih besar, Jaguar pun akhirnya dijual. Jaguar dijual sepaket dengan deal mesin Cosworth, pabrik F1-nya di Milton Keynes, dan sekitar 300 karyawan di dalamnya. Harga yang ditawarkan seperti biasa, murah, hanya 1 pound sterling saja. Tapi siapapun yang beli harus bisa menjamin penanaman investasi sebesar 400 juta pound sterling untuk durasi 3 tahun ke tim. Angka yang jelas bukan angka main-main. Dengan ketersediaan dana yang udah memadai dan pengalaman 10 tahun di F1 sebagai sponsor, membuat Om Didi yakin dengan langkah Red Bull membeli Jaguar. Red Bull resmi mengakuisisi Jaguar di bulan Oktober 2004 dan lahirlah Red Bull Racing. Kepastian ini menandai babak baru Om Didi dalam membangun dinasti Red Bull-nya di F1. Data dari Forbes nunjukin kalau Om Didi ini udah ngeluarin uang sebanyak 2,3 miliar dolar ke tim Red Bull dari tahun 2005 sampai 2019. Banyak banget sumpah. Kalau dirupiahin itu setara kurang lebih 350 triliun. Kalau dilihat-lihat apa nggak boncos ya keluar uang sebanyak itu. Tapi nyatanya efek exposure yang didapat selama 14 tahun itu kurang lebih senilai 5 miliar dolar. Atau ya 2 kali lipatnya lah. Jadi malah untung double dari modal yang dikeluarin. Dan harga segitu jadi masuk akal, karena tiap tahunnya Red Bull bisa menjual minuman Red Bull-nya itu dengan nilai nggak kurang dari 7 miliar dolar. Nggak heran kalau bisa banget nyisihin uang untuk investasi di Red Bull Racing sekitar 300 juta per tahunnya. Itu sih kecil banget hitungannya kan. Apalagi Red Bull Racing menurut Forbes setiap tahunnya masih bisa dapat sekitar 300 juta dolar dari uang hadiah dan sponsorship lain yang masuk. Sekarang malah makin gila-gilaan lagi pendapatannya. Setelah ajak jadi tim papan atas di F1, makin banyak brand yang ingin jadi sponsornya. Paling baru jelas dealnya Red Bull dengan perusahaan IT Oracle dan perusahaan kripto Bybit, yang nilainya masing-masing 500 juta dan 100 juta dolar. Dealnya dengan Oracle itu bahkan menjadi deal sponsorship paling mahal sepanjang sejarah F1. Gue udah gak bisa bilang apa-apa lagi, udah itu baik banget. Jadi kayak sekarang ini, Red Bull hampir nggak keluar uang apa-apa di F1. Karena bisnisnya udah tadi, kayak gue bilang, dari sponsor luar aja nutup ongkosnya, dan enaknya Red Bull tetap bisa dapat exposure dan brand awareness yang gede banget. F1 bener-bener jadi bisnis yang menguntungkan buat Red Bull. Jadi emang Red Bull ini nggak sekedar jualan minuman doang, tapi lebih kayak perusahaan marketing aja udah. Bener-bener jenius strateginya Om Didi ini. Tentu ini nilainya yang gue sebutin di atas adalah angka di tahun-tahun sekarang, di mana Red Bull udah menikmati posisinya sebagai tim papan atas. Tentu ada hari di mana Red Bull hanyalah brand yang gak punya nilai, bahkan belum eksis. Tapi kocaknya udah mencoba masuk ke F1 di hari ketika Om Didi memulai obrolannya dengan Gerhard Berger 3 dekade lalu. Hampir pasti gak ada yang nyangka akan ada merek minuman yang bisa punya tim F1 bahkan jadi juara dunia. Tapi nyatanya filosofi, ide, komitmen, dan konsistensi Om Didi bisa membuat Red Bull mengobrak-abrik arena F1 dan ngebuat tim-tim lain kesulitan menjinakannya. Pemandangan itu jadi tontonan seru buat jutaan mata para penonton F1. Dan kini jutaan fans F1 dengan sukarela membiarkan banteng merah itu berseliweran di kepala mereka. Persis seperti filosofinya Om Didi. We don't bring the product to the people, we bring people to the product. Jadi itu aja sih yang bisa gue sharing soal akar sejarah gimana Red Bull bisa masuk ke F1 sampai akhirnya bisa punya tim F1-nya sendiri, bahkan sampai juara dunia. Tentu kalau lo ada koreksi, masukan, dan saran, jangan lupa untuk komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!